silakan berdoa terlebih dahulu untuk kelasnya. Siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita Agus Cahyono, Eli Wahyu Wulandari. Berarti satu orang ya yang nggak berangkat hari ini, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Selanjutnya di sini ada gambar. Nah, ini ada gambar. Nah, pada gambar ini jelas terlihat. Ya. Nah, ini ada yang namanya gambar dari yang kecil sampai yang besar. Berapa ini? Pertumbuhan dan perkembangan. Oke, pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Nah, ada lagi. Proses apa? Proses apa ya? Proses perkembangan biji. Ya. Oke. Kemarin kita belajar mengenai pertumbuhan perkembangan. Ini salah satu proses yang terjadi di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang disebutkan temannya tadi. Hari ini kita masih membahas lanjutan materi yang kemarin, yaitu mengenai faktor yang berikutnya, yaitu faktor eksternal. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah kalian mampu menganalisis, yaitu faktor eksternal yang terdapat pada tumbuhan, terutama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis ya, apa sih pengaruh faktor eksternal ini pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu yang kita arahkan hari ini. Sekarang kalian lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua, ada yang ini sebenarnya. Nah, gambar yang kedua ini. Nah, gambar yang kedua ini tentang apa? Tentang? Iya, sama. Juga tentang perkembangan. Di sini ada 2 buah pot. Ada pot yang pertama, ada pot yang kedua. Kalau kalian lihat ini, berbeda nggak keduanya ini? Beda. Apa yang bedanya sini? Bentuknya beda. Yang pot yang pertama apa? Masih pendek. Yang satunya pendek, yang satunya panjang. Apa perbedaan dari gambar ini? Pot yang pertama dengan pot yang kedua. Ini nanti akan kalian pelajari atau kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ya, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Sekarang bisa kalian gunakan HP kalian atau masih nyambung internetnya. Nah, kalau passwordnya belum di. Ini nanti ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah tentang pohon jambu bentuk plastik yang banyak ya. Nah, ini kadang kita lihat tanaman-tanaman seperti kelempeng, kadang jambu, mangga. Kadang kan belum terlalu matang, kadang pemiliknya sudah disimpan. Nah, itu ada nggak hubungannya dengan proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama mengenai faktor eksternalnya, ada nggak? Kemudian yang kedua, ini nanti yang kita bahas ya tentang pot A dan pot B. Nah, ini silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Sebelum kalian kerjakan, kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada yang kurang jelas, ya, cukup. Ya, silakan kalian diskusikan. Pada pot yang pertama itu karena apa? Pot yang kedua karena apa? Oke, bisa? Sip. Insya Allah itu 90% saja bisa. Ya. Terus.
Jadi kesimpulannya apa? Cukup satu lah kesimpulan. Atau pada pembahasan kalian yang dapat disimpulkan apa? Ada yang sudah selesai? Dan kemudian kita lagi nanti di dalam tapi yang pertama yaitu kelompok tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Rayhan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang bertema faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan akan disampaikan oleh Muhammad. Orientasi masalah 1. Pada umumnya pohon yang kita rawat dengan baik akan berbuah dengan baik secara normal. Tetapi pernahkah teman-teman melihat ukuran buah yang sedikit lebih besar dari ukuran buah pada umumnya? Nah, inilah salah satu teknik sederhana yang digunakan. Melakukan bungkus buah sejak di pohon merupakan salah satu metode sederhana petani buah untuk mengatasi hama lalat buah. Metode ini baik untuk tanaman yang tumbuh dan berbuah secara normal. Dan untuk hasil yang optimal dari metode ini yaitu dengan memberi pupuk tambahan sesuai kadar nutrisi yang dibutuhkan sehingga buah tumbuh dengan ukurannya besar. Orientasi masalah 2. Kacang hijau berkembang dari tahap zigot sampai terbentuk embrio di dalam biji. Tahap perkembangan tersebut disebut kesimpulan. Pada masalah tanaman itu dipengaruhi banyak faktor, mulai dari bibit tanaman itu sendiri, kecocokan tanah dengan jenis pohon, sesuai dengan habitat asli tanaman tersebut, maupun masalah yang sebenarnya yang terdapat dari perawatan tanaman tersebut. Pada masalah kedua, kacang hijau mengalami pertumbuhan dan perkembangan vegetatif. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Terakhir kelompok yang kedua yang maju yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Orientasi masalah 1. Karena buah yang dibungkus plastik akan lebih bagus warnanya dan tidak dimakan hewan atau ulat, dan buahnya akan lebih sempurna dibandingkan buah yang tidak dibungkus plastik. Buah pertumbuhan digunakan untuk menjelaskan perubahan pada hal-hal yang bisa dilihat, sedangkan perkembangan digunakan untuk menjelaskan perubahan pada hal yang tidak terlihat. Orientasi masalah kedua, proses pertumbuhan tanaman diawali dari biji yang mengalami proses imbisi. Air akan masuk ke dalam biji untuk mengaktifkan kembali
metabolisme dalam biji yang sedang pada keadaan dotaminasi. Enzim dalam biji akan aktif dan sintesis cadangan makanan, meningkatkan aktivitas enzim dan adanya cadangan makanan serta energi menyebabkan terjadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas? Hari ini sudah jauh lebih baik dari yang kemarin, terutama untuk kelompok 2 yang sudah lancar. Apa yang dibilang kelompok 2 yang sudah terbaik? Dari awal dia menyampaikan sudah secara berurutan, dari membuka sampai kemudian untuk memberikan melempar pertanyaan, terutama untuk Priyatna yang tidak pernah menyangka ternyata kami bisa. Tadi mengenai kecambah. Nah, sekarang kita kembali ke kecambah. Pada pot yang pertama, pot kedua, kenapa terjadi perbedaan? Itu terutama adalah karena faktor cahaya. Ya benar dikatakan etiolasi. Etiolasi itu adalah penyimpangan proses pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan, itu namanya etiolasi. Apakah ini ada yang ditanyakan? Silakan. Secara keseluruhan hari ini alhamdulillah jauh lebih baik. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, kalian kerjakan evaluasi. Ya, kalau kalian sudah mengerjakan yang tadi, pasti semuanya bisa. Soalnya cuma 5 cepat jadi. Tinggal disilang-silang. Jangan lupa diberi nama dan keluarga. Nanti tadi yang pertama, gambar apa itu tumbuhan seperti kurang betul? Tembaga. Yang terakhir, cepat ada Pak. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa lagi? Tadi nggak ada yang ada. Oke, angkat tangan, silakan. Jadi kesimpulannya, proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari air, cahaya, suhu, pH, kelembapan, intensitas, dan nutrisi. Oke, itu tadi. Ya, bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu ada faktor internal yang sudah dipelajari yang lalu dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya ada di sini adalah ada suhu, cahaya, air, kelembapan, pH, salinitas atau kadar garam. Biasanya kita itu kadar garam. Kemudian polutan di sini yang berperan itu adalah karbon dioksida. Kendala dalam kalian mempelajari hari ini? Ada yang sulit? Mempelajari tentang tumbuhan, berarti kita akan mempelajari tentang Kalau ada yang ditanyakan lagi, silakan dipimpin berdoa dan dipersiapkan. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk hari ini cukup. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.